Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairunisa dari 11 IPS 3 akan sedikit menjelaskan tentang mobilitas penduduk dan tenaga kerja. Mobilitas penduduk merupakan gejala dan fenomena sosial yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Mobilitas penduduk terbagi menjadi dua, ada non-permanen, ada permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan yang bersifat sementara. Istilah mobilitas non-permanen terbagi menjadi dua, ada komutasi dan sirkulasi. Lalu mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain dan menetap di tempat tujuan. Lalu mobilitas permanen terbagi menjadi dua, ada migrasi internasional sama migrasi internal. Migrasi internasional adalah terbagi menjadi tiga, ada imigrasi, ada emigrasi, dan ada remigrasi. Lalu migrasi internal terbagi menjadi tiga, ada urbanisasi, ada ruralisasi, dan ada transmigrasi. Lalu rumus arus migrasi. Rumus arus migrasi adalah migrasi sama dengan migrasi masuk dikurang migrasi keluar per total jumlah penduduk dikali 1000. 5 faktor arus migrasi. Ada faktor ekonomi, pendidikan, keselamatan, politik, dan keluarga. Lalu yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang sudah memiliki usia kerja atau usia produktif. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap orang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Penduduk usia kerja itu terbagi menjadi dua, ada angkatan kerja sama ada bukan angkatan kerja. Usia tenaga kerja di Indonesia minimalnya itu 15 tahun, maksimalnya itu 64 tahun. Lalu, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran, jumlah angkatan kerja yang banyak, tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih rendah, penyebaran angkatan kerja tidak merata, dan perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Lalu, peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia. Menyusun dan memonitor pelaksanaan peraturan-peraturan dalam ketenaga kerjaan. Lalu, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan yang sesuai. Lalu, memperluas dan mengembangkan kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri. Lalu, menjamin perlindungan tenaga kerja. Lalu, membina hubungan industri di dalam maupun di luar negeri. Yang terakhir, menyusun, melaksanakan, dan memonitoring pelaksanaan dan program yang mendukung terciptanya tenaga kerja yang ideal. Cukup sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.